Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pusaran kegelapan, kejahatan kerap dimaklumi sebagai kewajaran. Jumat 4 September 2020, saya Indri Memo hadir kembali untuk Anda di program Memo Newsroom. Edisi akhir pekan ini di awal bulan September 2020. Berita utama hari ini, 6.000 pelaku usaha mikro di Kabupaten Kediri mengajukan permohonan bantuan untuk mendapatkan bantuan program pemulihan ekonomi nasional 2,4 juta rupiah per pelaku usaha dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan inilah berita selengkapnya. Ribuan pelaku mikro ajukan permohonan bantuan. BPK Jatim bantah pegawainya yang menularkan COVID-19 di Blitar. 2 residivis kasus narkotika di Jombang kembali masuk bui. Sekitar 6.000 pelaku usaha mikro di Kabupaten Kediri mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan program pemulihan ekonomi nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebesar 2,4 juta per pelaku usaha. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha mikro yang ekonominya terdampak COVID-19. Ke-6.000 pelaku usaha mikro ini merupakan binaan Pemkab Kediri, dalam hal ini Diskopusmik Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Saifuddin Zuhri, PLT Kepala Diskopusmik Kabupaten Kediri melalui Ibnu Imad, Sekretaris Diskopukmit Kabupaten Kediri mengatakan, program ini merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta menyelamatkan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19. Dikatakan untuk pendaftaran tahap pertama adalah 24 Agustus hingga 28 Agustus. Sedangkan dalam minggu ini, Diskopusmik Kabupaten Kediri membuka kembali pendaftaran gelombang kedua dan dimulai Kamis 3 September hingga Selasa 8 September. Dan yang mendaftar ini adalah pelaku usaha di Kabupaten Kediri yang aktif melakukan kegiatan usaha. Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Jawa Timur memberikan tanggapan terkait 4 anggota Inspektorat Pemerintah Kabupaten Blitar yang positif COVID-19. Pihak BPK Jatim mengatakan pegawai mereka sudah dipastikan tidak terkena COVID-19 saat ditugaskan ke Kabupaten Blitar. 1 anggota BPK yang diketahui positif COVID-19 baru terkonfirmasi setelah menjalani tes swab di Blitar 10 hari setelah melaksanakan tugasnya. Kepala Perwakilan BPK Jatim, Joko Agus Setiono, melalui surat hak jawabnya mengatakan, sebelum berangkat ke Blitar, seluruh anggota tim telah melakukan rapid test pada 14 Agustus 2020 di Sidoarjo dan hasil tes menyatakan semuanya negatif atau non-reaktif. Setelah itu, lanjutnya tim baru berangkat ke Blitar. Selanjutnya, tim pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan lapangan di Kanigoro. Sesaat sebelum kembali ke kantor BPK Jatim di Sidoarjo, Selasa 1 September, seluruh anggota tim melakukan tes swab COVID-19 di Kabupaten Blitar. Hasilnya, 1 orang anggota BPK Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala dan 3 orang negatif. Jadi bukan staf BPK yang menularkan, tapi justru staf BPK yang terpapar saat berada di Blitar. Agus menambahkan BPK Jatim sangat peduli atas keselamatan dan kenyamanan kerja setiap pegawai. BPK Jatim masih memberlakukan work from home dan sangat membatasi mobilitas pegawai yang bekerja di dalam kantor dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan. 2 pria residivis kasus narkotika, Slamet Basuki alias Cak Bas, 47 tahun, pekerja konstruksi warga desa Jati Kecamatan Mojo Agung, dan Suwiknyo alias Sinyo 32 tahun, sopir asal desa Pulau Sari Kecamatan Bareng, terpaksa kembali masuk bui atau tahanan polisi.
Ini setelah keduanya ditangkap polisi karena kembali terlibat dalam peredaran kasus narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Saat Res Narkoba Polres Jombang, AKP Muhammad Mukid mengatakan keduanya ditangkap Senin 31 Agustus di rumah masing-masing. Tersangka Selamat Basuki atau Cak Bas berperan sebagai bandar, ditangkap terlebih dahulu kemudian baru menangkap tersangka Suwiknyo. Terima kasih kebersamaannya di akhir pekan di awal bulan September 2020. Saya Indri Memo bersama tim yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.